Kami dari kelompok 4 Geografi akan menjelaskan tentang perkembangan wilayah, tentang bagaimana perkembangan wilayah itu bisa ada, dampaknya, bagaimananya akan kami jelaskan di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Putra Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Rafli Saputra. Perkenalkan, nama saya Zaratu Syifal Fadia. Perkenalkan, nama saya Lintang Nawadilia. Perkenalkan, nama saya Sulis. Perkenalkan, nama saya Galuh Yuliana Elverda. Saya Diana Yustianingrum. Perkenalkan, nama saya Ahyani. Perkenalkan, nama saya Bastomi. Yang pertama yakni pengertian pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan suatu masyarakat. Kesejahteraan dan kemajuan menjadi penting yang hendak dicapai dalam pembangunan secara simultan. Yang kedua, paradigma pembangunan. Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan dasar yang menuntun dan mengarahkan tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Guba pada tahun 1990. Ada dua jenis paradigma, yaitu pertama, paradigma pendekatan dari atas atau top down, yakni paradigma tersebut menghasilkan program-program yang memiliki tanggung jawab sosial yang hanya berfokus pada pelaksanaan, yaitu pemerintah dan lembaga terkait serta kelompok tertentu. Yang kedua yaitu paradigma pendekatan dari bawah atau bottom up. Paradigma ini belakangan banyak diikuti pemerintah selaku pelaksana. Paradigma kedua ini berkembang pesat sejak rezim otoritan mulai berjatuhan, digantikan dengan rezim yang demokratis sekitar tahun 1990-an. Yang ketiga, pendekatan-pendekatan pembangunan. Beberapa pendekatan pembangunan yang dapat dipilih untuk mewujudkan pembangunan. Yang pertama, pembangunan berwawasan kependudukan atau population based development adalah pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan berbasis kependudukan berorientasi pada partisipasi penduduk dan peningkatan kualitas penduduk sebagai tujuan pembangunan. Yang pertama adalah latar belakang pembangunan berwawasan kependudukan. Permasalahan kependudukan yang terjadi di negara berkembang bersifat kompleks dan multidimensional. Persoalan kependudukan masih berbelit-belit antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran, dan pengarahan mobilitas penduduk. Yang kedua, tujuan pembangunan berwawasan ada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan, serta yang ketiga, dampak pembangunan berwawasan kependudukan. Tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yaitu untuk mengembangkan bakat yang kompetitif. Pembangunan berwawasan kependudukan berjalan dengan baik ketika program yang dilaksanakan pemerintah memprioritaskan pendekatan dari bawah ke atas. Yang keempat, implementasi pembangunan berwawasan kependudukan. Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, maka harus diciptakan suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu menerapkan perilaku hidup yang berwawasan kependudukan. Masyarakat berwawasan kependudukan maksudnya meyakini bahwa fertilitas, mortalitas, dan migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama melalui penalaran akal dan hati nurani. Terima kasih. B. Pembangunan berwawasan lingkungan atau environmental based development. Pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang matang antara pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya buatan, dengan sumber daya alam yang menopangnya. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. 1. Latar belakang pembangunan berwawasan lingkungan. Kemajuan ilmu teknologi yang terjadi selama revolusi industri memberikan kesejahteraan bagi manusia. Namun, hasil itu juga harus dibayar mahal dengan dampak buruk yang mengganggu kelestarian lingkungan. Alasan munculnya istilah pembangunan berwawasan lingkungan berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia, industri, pertambangan, transportasi, dan pertanian. Untuk menjaga alam dan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan, maka dibutuhkan upaya agar dapat menjaga kelestarian alam seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. 2. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. 3. Dampak pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut beberapa dampak atau manfaat pembangunan berwawasan lingkungan. 1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan kelangsungan kualitas hidup. 2. Memberikan pola manfaat sumber daya alam alternatif ke depan, misalnya penggunaan kendaraan listrik bebas emisi. 4. Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan. Bentuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan
dengan melakukan reboisasi, menanam pohon, dan membiasakan gerakan bersih lingkungan. Pada masa Orde Baru, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kebijakan dari pemerintah yang digaungkan kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan ada di Jawa Barat. C. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan menjadi pembahasan penting untuk menciptakan pembangunan yang tetap menjaga dan mempertahankan fisik dan biologis alam sebagai sektor penting dari proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang memiliki keberlangsungan jangka panjang, lintas generasi, dan berupa menyediakan sumber daya dan lingkungan yang sehat, serta cukup untuk menunjang kehidupan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang terjadi pada generasi saat ini. Jangan sampai mengorbankan generasi yang akan datang dalam hal kesejahteraan sosial yang lebih rendah. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu perubahan yang menyangkut seluruh aktivitas investasi, eksploitasi sumber daya, pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan selera yang mampu meningkatkan potensi untuk generasi masa kini dan masa depan. Latar belakang pembangunan berkelanjutan. Sejak adanya laporan Butla, konsep pembangunan berkelanjutan terus berkembang melebihi kerangka antar generasi yang berfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan. 2. Tujuan pembangunan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menghasilkan serangkaian tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan, politik, dan ekonomi yang dihadapi di dunia kita. Yang ketiga itu ada dampak pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang dapat memberikan solusi bagaimana dunia bekerja dengan merencanakan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu ada implementasi pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan susah merupakan suatu kebutuhan. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan telah mengubah paradigma pembangunan yang lazim hingga saat ini. D. Pembangunan berpusat pada manusia. Pembangunan berpusat pada manusia ini disebut juga dengan pembangunan berpusat pada masyarakat. Pembangunan yang berpusat manusia lebih menekankan kepada pemberdayaan. Latar belakang pembangunan berpusat pada manusia. Pemahaman tentang pembangunan yang berpusat pada manusia ini muncul karena adanya pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Peran dan perilaku manusia sebagai bagian dari makhluk hidup dipelajari secara khusus dalam ekologi manusia, sehingga pengkaji dipusatkan pada manusia baik sebagai individu maupun sebagai populasi dalam ekosistem. Seluruh manusia, baik itu dari generasi sekarang maupun mendatang, akan menjadi utama dalam pembangunan. Kemudian ada tujuan pembangunan yang berpusat pada manusia. Tujuan dari pembangunan itu yaitu berpusat pada manusia itu sendiri yang memiliki perubahan dalam fokus pada manusia itu sendiri. Pembangunan model ini bertujuan untuk mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat, komunikasi, kelompok masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan lain-lain. Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam segala bentuk kegiatan dalam menemukan solusi konstruktif. Pembangunan model ini memberikan manusia kesempatan untuk mengembangkan kepandaian dan kreatif bagi masa depan sendiri dan masa depan masyarakat. Yang ketiga ada dampak pembangunan berpusat pada manusia. Selain memandang manusia sebagai masyarakat, pembangunan model ini memandang manusia sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan di segala bidang. Perubahan dalam masyarakat ini terjadi di semua bidang, yaitu bidang politik, bahasa, kesenian, hiburan, dan terutama di bidang ekonomi. Model pembangunan ini yang disebut berpusat pada manusia kini telah dibingkai dalam bentuk yang disebut revolusi mental, sebuah upaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pada manusia pada zaman yang terus berkembang saat ini. Revolusi mental yang diintegrasikan oleh sebuah pembangunan berbasis masyarakat mengubah pola hidup dengan cara yang tidak biasa dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada implementasi pembangunan berpusat pada manusia. Model pembangunan yang berpusat pada manusia ini dilakukan dengan adanya empowerment atau pemberdayaan yang salah satu energinya dikembangkan dalam konsep PCD, yaitu People Centered Development, yang menekankan pemberdayaan pada masyarakat adalah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau WKBCM.
BKSBM dapat disebut sebagai investasi sosial pembangunan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya, termasuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Masyarakat dapat menyelesaikan masalah melalui kegiatan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta kesejahteraan sosial. Indikator keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan sangat penting kalian temui di sebuah warga negara. Secara kuantitatif, tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada hakikatnya keberhasilan pembangunan dapat diatur dengan beberapa indikator selain indikator ekonomi. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Sebuah paradigma pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dikatakan maju atau meningkat, pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat dikatakan berhasil. Yang kedua ada pemerataan distribusi pendapatan rasio Gini. Rasio Gini digunakan sebagai salah satu cara mengukur keberhasilan pembangunan menurut Torado dalam FOADI 2013. Rasio Gini adalah sebuah ukuran ketimpangan pendapatan kesejahteraan seluruh yang angka berkisarnya antara 0 pemerataan sempurna sampai 1 ketimpangan sempurna. Jika rasio Gini mencapai angka 0,5 artinya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan sudah masuk kategori buruk dan mudah menimbulkan masalah sosial. C. Indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup adalah satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara. Ada 3 indikator yang dijadikan acuan, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Masing-masing indikator tersebut mengukur kinerja pembangunan suatu negara berdasarkan skala 1 sampai 100. Angka 1 artinya kinerja pembangunan terburuk dan angka 100 untuk kinerja pembangunan terbaik. IKH digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 5. Dampak pembangunan wilayah terhadap perubahan ruang muka bumi. A. Perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Ada berbagai jenis perubahan fisik alam yang harus diubah agar dapat berfungsi secara lebih optimal dalam memenuhi fungsinya. Contohnya di Jawa Timur. Pembangunan kawasan industri di Mojokerto telah mengubah kawasan pertanian menjadi kawasan industri. B. Perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang. Aktivitas antar wilayah yang semakin meningkat dapat berdampak positif tumbuhnya aktivitas ekonomi industri dalam skala besar maupun kecil yang mengubah bentuk muka bumi. Banyak area di suatu wilayah telah tumbuh berubah dari bentuk asalnya sebagai dampak dari interaksi antar ruang. Sebagai contoh, pembangunan Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan ini menjadi sarana mobilitas penduduk yang besar, terutama hari raya. C. Perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Bumi akan selalu mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan ini diakibatkan faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor alam seperti fenomena pergerakan lempeng, gunung meletus, tsunami, gempa, curah hujan yang tinggi, longsor, dan lain-lain. Adapun faktor manusia seperti adanya pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi alam, pemanfaatan sumber daya berlebihan, dan lain-lain. Negara kita berupaya untuk pemulihan mata pencaharian masyarakat, mendukung pembangunan kembali ekonomi daerah, memperkuat ketahanan individu terhadap bencana di masa depan, dan rekonstruksi permukiman. Keberhasilan pembangunan di Indonesia juga terletak pada pendekatan yang digunakan. Fokus pendekatan ini berada pada komunitas dan masyarakat lokal untuk proses pembangunan kembali. Keberhasilan ini dilihat dari upaya pemulihan di Jawa pasca gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, di Nias, dan Aceh setelah tsunami Samudra Hindia 2004, dan di Pangandaran pasca tsunami. Kemudian ada pembangunan dan indikator kesejahteraan rakyat. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas SDM, pemeliharaan daya dukung lingkungan,
pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Paradigma pembangunan wilayah. Paradigma baru pembangunan berfokus pada pembangunan ekonomi wilayah yang berorientasi pada 3 aspek, yaitu pertumbuhan, keberlanjutan, dan pemerataan. Bentuk pembangunan. Bentuk pembangunan berwawasan kependudukan yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia dan bukan pembangunan infrastruktur semata. Pembangunan berwawasan lingkungan. Contohnya inventarisasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang sekaligus kebutuhan hidup generasi masa depan. Indikator kesejahteraan rakyat yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, taraf hidup dan pola konsumsi, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan sosial lainnya. Revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. 1. Pembangunan era revolusi industri 4.0. Industrialisasi merupakan suatu proses pembangunan dengan perubahan struktural. Peningkatan produktivitas dan output dalam industri telah menjadi alat pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita yang menyediakan pasar besar untuk produk industri. Dalam menentukan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi juga harus mengatasi permasalahan nasional. Definisi dari pembangunan industri sendiri adalah proses pembangunan dan pertumbuhan industri dalam perekonomian menggunakan teknologi baru untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik sehingga mampu meningkatkan output bisnis dan peningkatan keuntungan. Revolusi industri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ditandai dengan adanya mesin uap. Revolusi industri menganggap era waktu sangat penting karena taktik pertanian yang lebih, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Revolusi pertama menjadi revolusi yang paling sering dibicarakan karena penemuan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia dan hewan dalam melakukan pekerjaan berat. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Revolusi 2.0 ini tidak begitu banyak dibicarakan seperti halnya revolusi industri 1.0. Revolusi industri kedua ini terjadi pada abad 20 awal. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi tenaga manusia tidak lagi diperlukan. Yang ketiga itu ada revolusi industri 3.0. Di industri 3.0 ditandai dengan adanya kemunculan listrik dan robot. Pada masa ini, dunia mulai bergerak dengan memasuki era digitalisasi yang sebagai pekerjaan atau aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, sekarang dapat dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi keempat mulai dicetuskan pertama kali pada tahun 2011 dalam acara Hannover Trade Fair oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai bidang asal Jerman. Melalui pertemuan itu dipaparkan bahwa industri telah memasuki babak baru, inovasi baru dengan proses produksi akan berubah semakin cepat. Keterkaitan era revolusi industri 4.0 dengan masyarakat 5.0. Banyak perbincangan mengenai revolusi industri 4.0 dengan masyarakat 5.0 atau disebut Society 5.0 saat ini. Kedua hal ini muncul dengan era yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat. Ini juga bukan topik yang sama hingga masyarakat 5.0 bukan tahapan lanjutan setelah revolusi industri 4.0. Dua topik ini ada kaitannya dengan konsep revolusi perkembangan teknologi dan evolusi peradaban manusia. Tahapan pertama ialah hunting society. Masyarakat pada tahapan ini masih sangat bergantung pada alam. Kegiatan yang mereka lakukan ialah berburu dan mengambil secara langsung dari alam. Persaingan masyarakat pada tahap ini dengan otot kekuatan manusia itu sendiri. Selanjutnya masyarakat
1.0 dan masyarakat 1.2 disebut dengan agrarian society. Masyarakat pada tahapan ini masih menggantungkan dirinya pada alam dan bersaing dengan otot atau kekuatan manusia. Level manusia pada era ini sudah mulai melakukan kegiatan pertanian dan melakukan sistem irigasi. Beralih pada masyarakat 3.0 yaitu industrial society. Fase ini beriringan dengan revolusi industri 1.0 yang dimulai dengan ditemukannya mesin uap. Peradaban selanjutnya ialah masyarakat 4.0 yang disebut information society. Fase ini beriringan dengan adanya revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang. Pada masyarakat 4.0, manusia mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya. Konsep masyarakat 5.0 ini memungkinkan manusia menggunakan teknologi konsep masyarakat, nyaman dan mudah serba otomatis. B. Perubahan perilaku dalam mode transportasi. Pada masa 4.0, transportasi konvensional ojek semakin berkembang dengan memanfaatkan aplikasi berbasis internet. Menuju masyarakat 5.0, transportasi akan mengalami transformasi yang berfokus pada aspek self-driving. Transportasi dalam perjalanan waktu terus mengalami kemajuan di Indonesia sendiri. C. Perubahan perilaku dalam pemanfaatan energi. Masyarakat merupakan komunitas yang hidup dan sudah nyaman tinggal di era revolusi industri 4.0. Kenyamanan komunitas ini masuk pada area kota cerdas smart city. Ada kata kunci yang membuat suatu kota dapat disebut cerdas, yaitu proses sistem informasi berjalan di kota tersebut. Masyarakat 5.0 yang memiliki proses teknologi yang baru. Konsep masyarakat 5.0 mengedepankan peranan manusia untuk banyak beraktivitas bekerja atau kegiatan lainnya. Energi terbarukan ini memiliki berbagai keuntungan. Pertama, lebih ramah lingkungan. Kedua, tidak membahayakan. Ketiga, dapat terus diperbarui. Keuntungan-keuntungan ini banyak dirasakan. D. Perubahan perilaku dalam kegiatan sosial ekonomi. Masyarakat 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang fisik, ruang nyata, dan ruang maya, ruang virtual. Adapun masyarakat 5.0, informasi diperoleh dari sensor di ruang fisik yang terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan AI. Perubahan perilaku dalam mitigasi bencana. Masyarakat 5.0 memanfaatkan teknologi dengan menyiapkan kecerdasan big data, analisis kecerdasan buatan big data yang beragam informasi seperti pengamatan daerah rawan bencana, radar cuaca. Capaian menuju masyarakat 5.0 ini terlihat setelah gempa besar di Jepang. Serangkaian upaya seperti pemantauan lalu lintas untuk memahami perilaku evakuasi manusia dan kondisi jaringan jalan dilakukan dengan menggunakan informasi dari kendaraan dan data GPS smartphone. Munculnya inovasi teknologi termasuk media sosial, sistem berbasis lokasi ditambah dengan analisis data besar dianggap sebagai alat yang kuat yang dapat membantu siklus manajemen bencana atau mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Ini juga berpotensi untuk menyelamatkan anggaran negara dari redundansi, penipuan, dan penyalahgunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilaksanakan untuk visi pembangunan nasional. Kondisi sejahtera ini terjadi ketika suatu kehidupan masyarakat terasa bahagia dan aman dikarenakan dari kesehatan, kebutuhan dasar akan gizi, tempat tinggal, pendapatan, dan pendidikan dapat dipenuhi. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Peningkatan standar hidup dilakukan dengan dimulai dari seperangkat jaminan sosial dan pelayanan sosial untuk seluruh masyarakat. Peningkatan kebudayaan dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang menunjang martabat dan harga diri kemanusiaan. Peningkatan kebebasan dilakukan dengan upaya-upaya melalui keperluan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, kemampuan, dan aspirasi masyarakat. Indikator indeks kesejahteraan. Indeks kesejahteraan digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat.
BPS atau Badan Pusat Statistik, menggunakan berbagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Indikator ini menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup suatu wilayah. IPM terdiri dari 3, usia, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki IPM tinggi dan sedang. Tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia rendah sejak tahun 2018. Papua mengalami peningkatan IPM dari rendah ke sedang. Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif dalam kesejahteraan sosial, meskipun masih terdapat tantangan seperti kepadatan penduduk dan pengangguran. Angka harapan hidup Indonesia terus meningkat, mencapai 73,5 pada tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang harus dicapai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur atas keberhasilan pembangunan di negara tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kepemilikan aset dan pemenuhan akan kebutuhan hidup. Aset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi atau keuangan, fisik atau infrastruktur, dan modal sosial. 3. Faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dan tujuan utama setiap negara. Salah satunya tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang harus dicapai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Modal finansial. 4. Fisik atau infrastruktur. 5. Modal sosial. 4. Sebaran indeks kesejahteraan penduduk Indonesia. D. Penduduk pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan. 1. Pengaruh pembangunan wilayah terhadap indeks kesejahteraan. Pembangunan di suatu wilayah merupakan kesepakatan baru dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Definisi kesejahteraan dari setiap masyarakat lokal pun juga berbeda. Misalkan masyarakat Batak menganggap harus tercapai 3H, yaitu Hamoron atau banyak harta, Hasanggapan dihormati, dan Hanggapan kesuburan banyak keturunan. 2. Pengaruh revolusi industri 04 terhadap indeks kesejahteraan. Revolusi industri 04 mempengaruhi berbagai bidang. Implementasinya mempengaruhi juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat ini. Juga dapat dilihat dari perkembangan bidang perekonomian di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.